to the Baseface Network. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana? Masih semangat? Masih, Bu. Oh, kayaknya masih pada lemes sih. Nanti kalau misalnya ibu tanya masih semangat, kalian jawabnya tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Bisa? Bisa. Oke. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik, hari ini siapa yang didampingi doa? Nestio, Bu. Baik, pada Nestio kita tolong untuk kesediaannya memimpin doa pada hari ini. Baik Ibu, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Nestio. Nestio, hari ini teman-teman pada hadir semua atau ada yang izin? Alhamdulillah ada semua dulu. Ya, berarti bagus kepada hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Perangkat hardware. Hari ini kita akan belajar terkait materi hardware. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu hardware? Ya, Bu. Dio? Perangkat hardware adalah suatu komponen dari komputer yang dapat dilihat oleh mata dan dapat dirasakan oleh tangan, Bu. Betul, apa yang disampaikan oleh Dio. Jadi, perangkat hardware adalah komponen komputer yang bisa dilihat secara langsung oleh mata. Seperti contohnya monitor ataupun keyboard. Nah, jika diibaratkan oleh tubuh manusia, perangkat hardware adalah sebuah anggota tubuh seperti tangan, mata, mulut, dan juga telinga. Dan sedangkan untuk perut kita itu diibaratkan sebagai software. Jadi software itu adalah yang mengatur di bagian dalam tubuh kita, seperti jaringan ataupun sel. Oke. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu agar kalian dapat lebih paham terkait apa itu hardware. Memasukkan data berupa huruf, angka, karakter atau simbol, serta melakukan perintah lainnya yang diperlukan. Mouse, perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Memasukkan data berupa suara yang akan disimpan di dalam memori komputer. Scanner menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer dengan bentuk kacang. Kamera menangkap objek dan disimpannya ke dalam bentuk gambar. Alat proses, suatu alat untuk memproses atau mengolah data komputer. Prosesor, memproses data atau informasi yang diterima dari prosesor. RAM, media penyimpanan sementara. Maksudnya untuk memproses beberapa data aplikasi atau sistem operasi yang dijalankan sehingga memerlukan penyimpanan. VGA card, mengubah sinyal digital komputer menjadi gambar pada monitor, dan dengan hal ini gambar yang dihasilkan jadi lebih baik. Output device atau unit pengeluaran berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU atau proses produksi informasi. Monitor menampilkan informasi yang terdatang dari produksi yang dihasilkan atau sedang dilakukan. Printer mencetak teks atau gambar hasil pengolahan komputer membentuk media lainnya. Gambar mencetak gambar dengan ukuran yang lebih besar. Speaker menghasilkan output berupa suara. Drive sama seperti ini biasanya digunakan untuk presentasi membuat keterangan supaya langsung dipercatakan ini. Headset gabungan antara headphone dan mikrofon yang berfungsi untuk mengeluarkan suara atau berbicara dengan perangkat komunikasi. Baik, itu tadi adalah video terkait penjelasan materi tentang hardware. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa
apa aja sih pengertian dari perangkat hardware? Saya Bu. Iya, nah. Jadi hardware itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada input, terus prosesor, dan yang terakhir ada output. Baik, terima kasih Ana, jawabannya sudah betul. Jadi hardware itu terbagi menjadi 3, yaitu input yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer, lalu proses yaitu berfungsi untuk mengolah data di dalam komputer, dan juga output berfungsi untuk menampilkan data di komputer. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian mampu menganalisis terkait komponen-komponen yang tertera pada komputer, baik itu dari hardware, software maupun komponen-komponen lainnya di komputer. Nah, tadi kita sudah menonton video dan juga kalian sudah paham pastinya terkait materi hardware. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk lebih paham terkait materi, kalian bisa mencari referensi baik melalui Google ataupun melalui buku, dan sesuaikan dengan cara gaya belajar kalian masing-masing. Kira-kira pembagian kelompoknya mau dibagiin atau milih sendiri? Dibagiin aja. Kita Ibu bagikan saja ya. Untuk kelompok pertama itu ada Nestio, Dio, Dia, Ana, Niko, dan juga Nisa. Dan untuk kelompok kedua ada Sadewa, Wati, Reima, Reni, Arba, dan juga Fauzan. Mungkin nanti kalian bisa langsung dulu sesuai dengan kelompoknya, dan Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup bisa langsung mulai untuk mengatur posisi tempat duduk kalian. Kelompok 1 mau di mana nih? Di sini. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Baik, untuk waktu pengerjaannya Ibu berikan waktu 1 menit. Dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang memaparkan? 1, 2. Ini kelompok 1, kelompok 1. Baiklah, dari kelompok 1 dulu ya. Ya, Bu. Kelompok 1 bisa mungkin perwakilannya buat memaparkan hasil diskusinya. Tabel pertama doang. Iya, kaitannya apa, gambar pertama itu menjelaskan tentang nama perangkatnya apa, terus menjelaskan tentang itu input gitu loh. Yang kedua nggak usah. Nggak usah tabel udah, nggak usah. Tabel. Emang baik, untuk kelompok 1 bisa perwakilannya untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan Rizkio. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 1.
dapat kertas ini juga masih foto. Oke, gambar yang ini yang warna hitam ini namanya webcam. Itu sebagai input device. Kemudian nomor 2 itu ada seperti TV ini namanya monitor ya. Terus ya itu teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Untuk gambar yang pertama, di sini ada webcam atau kamera sebagai input device. Lalu yang kedua ada monitor sebagai output device. Terus yang ketiga ada Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Udah pada paham semua ya terkait apa itu perangkat hardware? Biar kalian tambah paham terkait perangkat hardware, kalian bisa mulai mengamati komputer yang ada di depan kalian dan kalian bisa nyimpulin apa aja sih perangkat hardware yang tertera di situ. Mungkin ibu kasih waktu sebentar untuk kalian mulai mengamati. Gimana? Udah selesai mengamatinya? Nah, kalau sudah, ada yang bisa menyimpulkan dari pengamatan yang telah dilakukan? Saya Bu. Iya dia. Jadi dari hasil pengamatan yang saya lakukan dari komputer ini dapat beberapa perangkat hardware seperti monitor ini sebagai fungsi sebagai input data, terus monitor sebagai output data dan juga mouse sebagai input data. Oke, beri tepuk tangan kepada dia. Sudah sekali apa yang disampaikan oleh dia terkait hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Oke, itu selanjutnya yaitu mungkin tadi kita sudah melakukan beberapa pembelajaran mulai dari menonton video, lalu diskusi, dan juga yang terakhir mengamati. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari kegiatan kita pada hari ini? Saya Bu. Iya, Sadewa. Baik, menurut saya kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu hardware itu terdiri dari 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama itu ada input yang berfungsi untuk memasukkan data, contohnya seperti mouse dan keyboard. Yang kedua itu ada proses yang berfungsi untuk mengolah data, contohnya seperti CPU dan RAM. Dan yang terakhir itu ada output, tentunya berfungsi untuk menampilkan luaran data, contohnya seperti proyektor dan monitor. Cukup. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya Bu. Iya, Miko. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini kita juga mempelajari tentang hardware dan juga software, di mana hardware merupakan perangkat yang bisa dilihat dan juga dipegang, sedangkan software merupakan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Baik, itu pertama pada Sadewa dan juga Miko. Luar biasa semuanya jawabannya. Itu tandanya kalian sudah memahami materi terkait perangkat hardware. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar terkait software. Mungkin kalian bisa mulai nih menyicil di rumah, mencari-cari materi ataupun referensi terkait materi software yang akan kita pelajari pada minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu kirimkan di classroom. Dan jangan sampai melewati deadline.